Yang 350 watt nyalanya agak lama, yang 1000 watt panas, cepat panas, durasinya lebih singkat. Mana yang paling aman buat PLTS dan inverteran? Unboxing setrika Philips yang cocok buat pakai PLTS inverter 1000 watt. Unboxing setrika salah beli. Yang satu 300, yang satu 1000 watt ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu sekarang tanggal 20 apa 22 nih, 20 kali ya. Menjelang sore hari kita mau unboxing dulu peralatan yang bisa kita gunakan buat ngetes yang namanya inverter. Apakah inverter kita bandel atau aman untuk perabot rumahan kita. Jadi buat para aktivis PLTS sangat penting buat mengetahui atau mengenal perabot apa saja yang kira-kira aman buat inverter yang kita miliki gitu ya. Ini saya pakai Kenika buat di PLTS off grid dengan panelnya ini 600 watt peak, 400 tambah 200. 200-nya lagi bertugas dulu di GTI sebelum kita testing lagi buat pindah lagi biar jadi 800. Cuma perkabelannya nih belum saya pindahin ya. Apakah dari MCB ini dicopot blok gitu ya ke sana, nanti di seri apa paralel ya? Di paralel mungkin ya. Iya paralel. Di paralel dengan yang 200 lagi sehingga 400 tambah 200 tambah 200 sehingga 800. Biar nanti 4 akinya, kondisi akinya nih bisa di atas 24 ya. Kalau main seri DOD di atas 50% berarti di 24 volt. Nah, minggu ini saya baru servis yang Xian Kenzi nih, di servis dan sedikit di upgrade oleh DMP Elektro biar lebih kuat gitu ya, dengan rate masih di 1000 watt peak, tapi ini nanti kita pakai buat baterai lithium. Nah, saya mau unboxing ini si setrikaan. Nah, jadi ini adalah setrikaan Philips yang sudah berapa puluh tahun ini ya, sejak belum punya anak kali ini, sampai anak udah 6 baru ada errornya itu adalah sempet short, nggak tahu short kenapa ya, korslet, dan ketika saya bongkar ternyata ada yang patah, tapi patahnya bukan di perkabelan sih. Jadi di sini ini apa ya namanya ya, si kaitan buat yang kuning ini mungkin karena kena panas terus ada yang patah ya, jadi agak kurang enak nih, agak goyang gitu. Jadi ini ada 2 lubang, kalau kita bongkar ada 2 lubang yang bikin si bodi setrikaan ini menjadi solid. Artinya kalau diangkat, nah ini nih agak gerak-gerak ini ya, jadi pas saat nyetrika itu agak kurang. Nah, jadi ceritanya saya beli online Philips juga, penampakannya nih sama seperti ini, tapi ternyata pas datang baru nyadar, kata ibu negara, kok beda nih, dulu di bawahnya nih ada kayak lapisan gitu ya, tapi kalau yang baru ini kok polos warnanya seperti ini. Setelah dicek ini
Yang kiri sih tulisannya Philips Holland ya, 300 watt. Nah, yang baru kemarin ini Philipsnya made in China. Dan wattnya adalah 950 sampai 1000. Ternyata ini modelnya sama tapi tipenya beda. Saya nggak teliti baca deskripsi dari si lapaknya. Ternyata setrikaan model gini ada yang 350 watt, ada yang 1000 watt gitu ya. Nah, jadi agak apa juga ya, agak kecewa juga nih. Ini tipenya HD 1175. Nah, yang ini tipenya 1172 juga, cuma memang di belakangnya itu kalau nggak salah di deskripsi lapaknya memang ada beda. Yang 1000 watt itu strip 99 atau apalah gitu ya. Nah, buat yang bodinya lubangnya agak cacat, kemarin saya cari-cari di Lazada, ternyata ada juga ya yang jual, tapi nggak tahu nih ini apakah ori atau enggak. Jadi saya beli alas buat ini nih, ganti yang kuning, tapi ternyata ini warnanya beda ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi ini nanti mau kita ganti, ini kita copot. Nah, jadi yang ini nih lubang ininya nih. Nah, lubang ini ternyata dia karena kena panas terus jadi dol, sehingga udah tidak presisi lagi ya menopang ininya ke badan si besinya. Jadi kalau kita disetrika agak goyang-goyang. Ini harganya 15 ribuan apa 10 ribu ya. Saya beli 3 biji aja buat nyetok. Kirain warnanya kuning juga, ternyata beda ya. Tapi lumayan lah buat ganti. Plastiknya lumayan solid ya. Oke, nanti kita bongkar ganti ke sini biar enggak goyang-goyang seperti ini. Kalau yang ini kan mantap lah ya. Nanti kita tes yang baru ini, apakah inverter Kenika kuat sampai 1000 watt peak ya. Buat nyetrika pakai 1000 watt peak ya kuat sih kuat, tapi kalau berapa lamanya nih saya nggak tahu juga ya, belum pernah durasi lama gitu. Kalau Kenika memang beban kejutnya bisa sampai 2000 sih, tapi untuk continuousnya itu 1000 watt sampai berapa menit berapa lama, nah itu yang belum pernah kita tes. Oke, sekarang Kenikanya 42 watt. Saya akan tes pakai si setrikaan ya, tapi nggak akan lama-lama, takut. Paling 5 menit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah nyala belum ya? Oh, belum nyala nih. Oke, kita unboxing setrikaan Philips yang salah beli. Maksud hati beli yang model lama 350 watt, ternyata yang datang malah 1000 watt. Nah, ini sekalian aja buat testing inverter Kenikanya. Kalau kita buat nyetrika 900 sampai 1000 watt, kira-kira perlu berapa lama dia running gitu ya. Kita modenya mode apa nih? Mode nilon minimal ya. Ini minimal aja. Jadi kalau pakai yang 1000 watt ya listrik kita bisa jebol ya. Harus pakai PLTS mungkin kalau saat panas. Unboxing setrika salah beli. Ternyata malah beli setrikaan yang wattnya boros 1000 watt. Meskipun ini mungkin lebih panas ya, lebih cepat panas, tapi kalau buat pemakaian normal ya agak bikin tagihan PLN ya. Nanti kalau pakai listrik PLN bisa jebol, tapi kalau PLTS mungkin agak oke lah ya untuk
memanfaatkan panas terik dari matahari saat produksinya berlimpah. Kita akan tes apakah inverter Kenikanya bisa sampai 1000 watt atau jebol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hup. Belum nyala. Bismillah. Tetong. Masih 40 ya. Nah, 920. Langsung off. Mungkin karena ini langsung panas nih. Tuh, wush. Emang ini langsung cepet panas ya. Mana nih? Saya tes dulu pakai multitester ya, sebentar. Oh, ini ternyata kelebihannya memang dia cepet banget panasnya ya, teman-teman ya. Panas dalam nggak sampai 30 detik dia udah panas banget. Jadi memang lebih oke nih. Sekarang inverternya off karena sekarang kita tes yang 350 watt, dia bakal berapa lama sih kalau nyala. Oke, 390. Sudah 30 detik lebih dia running di 300 watt lebih ya. Nah, bedanya yang 1000 watt dengan yang 300 wattan ternyata ini lebih lama nyalanya ya. Kita testing pakai Kenika 1000 watt 1000 watt 24 volt. Nah, jadi plus minusnya kalau yang 1000 watt setrikaannya ini benar-benar cepet panas. 10 detik atau di bawah 30 detik dia udah panas banget. Dan durasi nyalanya cuma 10 detik saja. Nah, ini off. Hampir 1 menit. Kita tes berapa derajat panasnya nih. 827 ya. 827, nanti dia nyala lagi di berapa menit. Tadi yang 1000 watt kita tes suhunya di atas 60 juga. Nah, ini sama nih, ini sampai 70, 80.
Oke, kita tes lagi, kita nyalakan sampai suhu berapa si termostatnya akan off. Ini 84, 86, 87. Oh, sampai 99. Oh, sampai 100 ya. Sampai 100 derajat dia akan off. 828. Off-nya selama biasanya sih 2 menit 3 menit ya off-nya, nanti nyala lagi semenit durasinya tuh. Dia akan sampai turun mungkin di termostat di bawah 40 derajat atau 50 mungkin baru nyala lagi. Iseng-iseng unboxing setrikaan salah beli buat ngetes inverter Kenika 1000 watt. Nah, ini panasnya mulai turun, jadi kondisi si inverternya istirahat dulu. 41 watt adalah beban untuk lampu indoor. Connect lagi ya. Tadi udah 70. Malah naik lagi ke 96, 97 derajat ya. Tapi lampunya nggak nyala malah ini. Nah, ini nyala lagi nih. 8.30 ya, sekitar 2-3 menit dia jedanya. Termostatnya kelihatannya di level 100 derajat. Ini nggak tahu nih mode tipe kayaknya apa ya, di atas 100 dia akan off. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang 350. Oke, sekarang tes yang 1000 watt dengan mode nyetrika untuk kain wall. 831 berapa lama dia nyalanya sampai level 100 derajat. Bismillah. Oke, nyala. 900 watt Kenika masih oke. Kita tes 832 ya, belum semenit. Nah, ini agak lama. Ya, 100 derajat. 832 ya, sekitar semenit dia nyala sampai 120 derajat Celcius. Jadi selama 30 sampai 1 menit dia nyala. Nanti turun dia sampai di bawah 60 mungkin sekitar 2-3 menitan lah ya. Oke. Kira-kira demikian inverter Kenika sampai 900 watt masih oke ya. Nah, walaupun Kenikanya sampai 900 watt itu masih oke, tapi sebaiknya sih kalau untuk beban berat di atas 700-800 ribu watt sebaiknya pakai PLN saja ya, biar lebih stabil. Kalau pakai inverter yang seperti itu ya, nanti harus sering-sering servis karena bukan inverter dengan kapasitas trafo yang bandel. Agak riskan kalau kita paksakan setrikaannya pakai inverter seperti ini. Meskipun dia cuma semenit saja ya,
900 watt, tapi tidak recommended untuk beban kontinu yang besar. Oke, kira-kira unboxing setrikaan salah belinya seperti itu. Beli setrika salah beli aja di unboxing ya. Ya, apapun pengalaman pasti bisa jadi pengalaman teman-teman yang lain, informasi buat yang lain. Jangan sampai salah beli setrika yang jangan-jangan ini buat dilempar ke Arab ya. Tulisannya ini Arab semua nih. Oh enggak ding, cepat dan berkesan dijamin, tapak plat berbentuk laju. Enggak juga ya, memang ini produknya buat ke Arab dan ke Indonesia, cuma peruntukannya mungkin buat usaha, bukan rumahan kali ya. Ini buat laundry atau buat kain-kain yang memang tebel atau memerlukan efisiensi dalam menyetrika yang lebih cepat. Kesimpulannya memang watt lebih besar, panas lebih cepat, jadi proses gosoknya bakal lebih cepat juga atau sama aja ya, nggak tahu dah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unboxing setrika Philips yang cocok buat pakai PLTS inverter 1000 watt. Unboxing setrika salah beli. Yang satu 300, yang satu 1000 watt. Buat para aktivis PLTS, jangan salah beli setrikaan. Modelnya sama, ternyata tipenya beda. Yang satu 300 watt, yang ini 1000 watt. Mana yang 350 watt nyalanya agak lama, yang 1000 watt panas, cepat panas, durasinya lebih singkat. Mana yang paling aman buat PLTS dan inverteran?